Pak mau tanya kalau ngatasi daun hitam-hitam gimana solusinya ya, mohon dikasih tahu. Iya. Jangan kecil hati, Pak. Kalau yang namanya kemangi itu kan umurnya lama. Ini, Pak, umurnya kan lama. Jadi jangan sekecil hati kalau ada yang hitam-hitam, jangan kecil hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat teman-teman. Jadi sahabat Indonesia channel ya, sekarang saya lagi berada di kebunnya Pak Untung ya. Ini kemarin banyak yang nanya-nanya tentang seputar tanaman kemangi ya. Makanya saya langsung ke sini, saya sempatkan waktu saya untuk datang sini untuk saya tanyakan langsung ke ahlinya kemangi teman-teman, ke Pak Untungnya teman-teman. Tapi orangnya sekarang lagi panen bayam ya, jadi jangan kita ganggu dulu dengan pertanyaan kemangi. Oke, bagaimana keseruan videonya teman-teman, ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Jadi teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat ya, di depan saya ini ada tanaman kemanginya Pak Untung ya. Ini cuma ada satu bedeng yang bisa dipanen ya. Yang di depan situ itu sudah bakalan bibit nih ya, konco-konco. Seperti ini. Ini siap dijadikan bibit ya teman-teman, yang sudah tua. Memang sengaja sama Pak Untung mau dijadikan bibit ini. Jadi sebelum kita temuin Pak Untungnya untuk bertanya tentang tanaman kemangi, kita eksplor kebunnya dulu ya teman-teman ya. Jadi yang seperti teman-teman lihat ya, di depan sana itu tanaman kemangi. Ini yang sudah tua juga. Terus di sini ini ada tanaman bayamnya teman-teman. Ini ada 4 bedeng ya. Nah ini bekas yang tanaman kemangi juga ini, tapi sudah dipanen ya teman-teman. Bukan dipanen, diambil buat bibit yang ini kan, kemarin tua di sini. Ada 3 bedeng. Nah terus di depan sini ini ada tanaman kangkungnya juga ya, sahabat Info Desa. Tuh, sementara Pak Untungnya ada di depan sana ya, lagi panen kangkung. Tuh. Nah, ini kayak sepertinya orangnya sudah panen bayam ya, panen bayam. Udah lama kayaknya teman-teman. Terus di bagian sana ada tanaman rumput gajahnya juga, ada tanaman serainya juga teman-teman. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Nih teman-teman ya, Pak Untungnya sibuk nyabut bayamnya. Kok gede-gede nih? Emang undilannya saiki ngono, Pak. Besar sekali teman-teman ini ikatannya. Bayamnya juga subur-subur ya. Tuh. Duet dengan anaknya ya. Iki bayamnya sapa? Sampean apa Ipung? Bayam iku, Pak. Oleh sampean. Lek endi lek sampean dikirane? Hah? Dikirane endi? Cek cilik. Langsung bayam kene, Pak. Bayam nang bulut e. Oh ini habis panen kangkung juga sampean ini? Iya. Lagi kok ngecer kemangi sak meniki teh sampean ge apa, Lek? Bukan kemangi itu, Pak. Di Lombok. Oh, Lombok. Melati itu, Pak. Saya kira ini kemangi teman-teman, ini Lombok ini.
Jadi sekali lagi seperti ini kondisi kebunnya Pak Untung ya. Tuh orangnya sementara cabut bayam lur, jangan kita ganggu dulu lur. Iya Pak, nyetok lagi. Tinggal sedikit, sisa 3 hari yang lalu. Kemarin mau buat semama ya enggak mampu, enggak kuat Pak. Anu apa? Wong takok-takok tentang kemangi. Tapi nanti aja sampean cabut dulu. Aku tak rono-rono dhisik. Nah aku kon jawab juga iso to. Ya aku sementara ngepek juga Pak nakono. Ah ya cok. Engko teng ngepek. Oh iya. Iya. Enggak engko sampean teh ambil. Iya. Ayo cocok mi. Selesai ini nanti ngambil. Jadi untuk pertanyaan kemanginya ya teman-teman nanti saja. Kita tunggu Pak Untungnya panen dulu. Panen bayam dia selesaikan. Ya, silakan mantan kepada yang lain. Pak, selesaikan ini dulu. Ambil ngepek aja Pak nanti. Bagus. Iya. Jadi kan masih eksis, masih ada yang respon tentang kemangi ya Pak. Masih penasaran sampai kemangi ya. Ya biasanya penonton nyaranku tau. Terus ini harga bayam bisa berapa Le? Bayam 2000 Pak. 2000? Harga bayam 2000. Kangkung? Kalau kangkung harga borongnya masih 1.500. 1.500 di sini? Iya. Jadi kangkung 1.500, bayamnya 2.000 teman-teman. Borong Pak. Sekali lagi diterangkan di situ harga borong bukan harga ecer. Kalau harga ecer bisa 30. Oh ngono. 3.000. Jadi itu 1.500 itu harga borong ya. Harga kalau diambil pembeli lagi. Kalau harga ecer bisa 10.003. Berdasarkan sifatnya nggak menjual, nggak pernah menjual ecer Pak, menjual kak borong kan. Tapi dari rumah anak kasih turun, bongkar sudah selesai. Iya. Jadi teman-teman ya, ini kondisi kebun Pak Untung saat ini seperti ini. Jadi sekarang kita cek ke lokasi sana dulu, ke tempat yang lain nanti baru non baru nanti kita kembali ke Pak Untung untuk tanya-tanya tentang tanaman kemanginya teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini Pak Untung juga hari ini panen kemangi juga ya. Nih, ini kemarin habis dipanen kemarin ya. Sepertinya nanti ini sampai di sana juga ini. Ambil berapa ikat ini kemanginya ini? Iya, bisa sampai 30-an Pak. 30-an ya. Saya kok kurang ngerek lur. Tak jawab, tak mampu. Ada yang tak tutup-tutupi pokoknya. Fair pokoknya orangnya ini teman-teman, manennya seperti ini ya. Pokoknya tinggal digunting-gunting. Habis ini dipupuk lagi. Iya Le? Iya, itu nanti kalau lebih bagusnya Pak, lebih bagusnya itu dilemparkan urea dulu. Kemudian setelah dilempari urea, dibuangkan urea ya. Asar tenang dibuang kata dilempar katanya. Dibuangi area dulu. Setelah dibuangi urea ditambahkan pupuk kandang. Oh begitu. Nanti bisa dicek kembali kalau sudah ada 2 minggu atau sampai ya pokoknya 2 minggu lah sampai 20 hari bisa dicek kembali. Nah ini caranya motongnya begini. Yang penting ada tersisa Pak, kayak seperti ini ujung-ujungnya itu masih nanti kembali lagi Pak, subur kembali. Intinya mensupport pupuknya itu saja tadi. Seperti ini memotong. Nanti supaya ikatannya juga enak. Udah Pak, kalau dipanen langsung diikat seperti ini tuh mudah membersihkannya. Kemudian kalau sudah sangat layu Pak, diikat tuh setengah mati juga. Oh gitu. Bisa juga sih dipotong-potong dibuat bubuk, cuma agak susah saya mikirnya. Nanti keburu layu ya. Iya.
Nah, untuk harga berapa sekarang? Masih 5.000 Pak. Kok cek larang tenan lek Masih sampean? 5.000 masih. Dulu- Tapi ikatan kan memang Besar. beda barangkali Pak ya. Heeh. Bisa dibilang beda karena saya mengikatnya sejak dulu hingga sekarang itu nggak pernah berubah. Coba nanti saya lihat ikatannya berapa Iya, lek iya, iya. sampean. Bentar Pak, masih belum dapat satu ikat ini. Oh, belum. Belum. Satu ikat 5.000. Satu ikat 5.000. Oh. Iya cocok nona ngono. Akeh kok iku. Biasanya segitu itu kan sudah 2.000-an itu. Ya kalau kecil Pak memang ada diikat yang ikatan kecil itu bisa 2.000, bisa 32.000, bisa saja. Tapi saya enggak pernah memang dari dulu saya potong kompas Pak terus terang aja jadi mengikatnya itu agak besar. Jadi harga tetap Pak. Oh. Dari dulu sampai sekarang itu tetap sampai. Iya. Dan di pasar juga memang ada yang mengikuti seperti itu sekarang. Jadi tidak banyak mengikat tapi tetap harganya. Nah ini kalau diecer Pak, kalau ikatan saya bisa diecer sampai 15.2 ikat 15.000 gitu. Jadi desainnya seperti ini. Ini loh Pak, jadi enggak rusak Pak, daunnya mantap tetap mantap. Hanya habis itu kan dipotong kembali seperti ini. Rapi. Coba. Nah, Tuh. ini ikatan yang seperti ini besarnya. Nih teman-teman. Nah, ini 5.000. Jadi seperti ini 5.000 ya harga kemangi ya. Kalau harga ecer Tuh. itu yang ikatan seperti itu 15.2 Pak. 15. Segini ya, 5.000. Berarti ini nanti 10.000, 20, 30, 40. Wah, kalau sampai sana 100.000 dapat ini. Iya. Sampai berapa meter? Kalau sampai di sini, kalau sampai di situ dapat 100.000 kok ini, Lek. Enggak sampai kan. Sampai mau ambil sampai mana nanti ini? Ya enggak tahu nanti. 30 ikat. Lah ini ketenger kok lo. Ketengeran 5 ikate, sak ikate. Sudah hampir mendapatkan ya sudah 250-an kayaknya Pak. Yang sampai ambil ini. Iya. Iya seperti ini Pak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perawat nanamnya juga. Lah iya, ini saya mau tanya ini. Iya. Tapi kan mudah-mudahan tidak mengganggu sampean sambil panen ya. Iya sambil panen saja Pak. Ini ada yang komentar-komentar ini. Pertama ini begini. Pak mau tanya kalau ngatasi daun hitam-hitam gimana solusinya ya, mohon dikasih tahu. Iya. Jangan kecil hati Pak. Kalau yang namanya kemangi itu kan umurnya lama. Ini Pak umurnya kan lama. Jadi jangan sekecil hati kalau ada yang hitam-hitam, jangan kecil hati. Itu kemudian kalau sudah ada berbunga, bunganya seperti ini Pak, seperti ini. Iya. Ini dibuang saja begini. Walaupun dia ada hitam-hitam, biarkan saja. Lalu kemudian buangkan urea, setelah dibuangkan urea tadi lemparkan pupuk kandang. Tunggu sampai 1 minggu atau sampai 10 hari. Tunggu. Nah itu saja anunya itu solusinya. Saja. Itu saja. Kalau hama itu hanya ulat Pak. Tidak ada hamanya yang lain, kalau kemangi tidak ada. Hanya ulat saja. Biasanya ulatnya hijau, kayak kalau orang Jawa bilang ulat kilan ya, jalannya begini. Itu. Ulat kilan. Itu saja penyakitnya. Jadi berarti ya, kalau ada hitam-hitam itu enggak usah panik, dibiarkan aja. Kalau ada bunganya dipetik bunganya, terus ditaburkan urea dan ditambah pupuk kandang. Ya, ureanya lebih dulu Pak. Ureanya lebih dulu. Ureanya lebih dulu. Setelah dibuangkan urea diturun ke tanah sudah, itu dibuangkan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang yang sifatnya kotoran ayam, setebal-tebalnya lebih bagus. Enggak apa-apa. Nanti subur Pak, bisa sampai begini tingginya. Bisa lihat itu bibit yang seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah kan itu sudah berapa kali Pak diambil itu? Puluhan kali itu diambil. Masih begitu juga tingginya. Jadi nanti ini setelah diambil dipanen nanti bisa juga dibibitkan ya teman-teman, masih bisa dijadikan bibit lagi. Nah ini sudah berapa kali Pak? Kurang lebih sekitar ada 15 kali itu dipetik. Kemudian dibiarkan masih jadi bibit kalau mau dijadikan bibit. Masih. Nah, itu tergantung itu tadi pemupukan, tinggal menyulut pupuknya, pupuk ureanya ditambah terus. Karena urea itu sifatnya kan 4 hari 5 hari hilang Pak. Sedikit-sedikit saja diberikan, nah kemudian ditambahkan dengan pupuk kandang. Karena namanya hara itu kalau tai ayam Pak, kalau kotoran ayam itu haranya itu enggak bisa lama Pak. Paling-paling sudah 1 bulan enggak sampai atau 20 hari 25 hari habis lagi. Nah itu yang terpenting. Itu hara kalau
kotoran kambing atau sapi, itu bisa memang lama. Bisa lama, Pak. Bisa sampai 1 bulan lebih, 1 bulan setengah, dan yang bisa sampai 60 hari atau 2 bulan. Tapi kalau kotoran ayam tidak bisa, Pak. Memang itu yang kandungannya yang paling banyak di situ unsurnya N. Jadi N itu kan sifatnya cepat habis. Cepat habis. Nah, seperti itu. Jadi, terus setelah urea itu tidak perlu disiram ya? Enggak, Pak. Kalau musimnya hujan enggak perlu juga. Tapi kalau enggak hujan? Kalau enggak hujan perlu disiram. Habis ditabur disiram? Disiram. Atau nunggu nanti? Kalau misalnya kalau seperti ini, Pak ya, ini kan sudah tinggi begini misalnya, ada bintik-bintik hitam, buangkan urea. Setelah dibuangkan urea itu nanti disapu-sapu, Pak. Iya, oke. Bisa tampilkan contoh, Pak. Enggak apa-apa ya? Iya, dulu. Tampilkan contoh nanti supaya saudara-saudaraku nanti yang menanam di sana jelas. Nanti tak berikan contoh. Jadi orangnya ambil contoh lur ya. Sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya, tapi mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi ini versinya petani asli lur ya. Ya bukan. Aku bebas Pak. Pak. Terus sekarang saya nggak pernah ada yang tak tutup-tutupin. Tuh. Jadi kalau setelah di urea, nah ini kan misalnya begini Pak ya, misalnya ada tadi bilang ditanyakan kan di situ bintik-bintik hitam. Iya. Nah, kemudian ini sebuah dibuangkan urea dari sana sudah terhambur itu urea. Kan pasti ada yang menempel Pak di sini nih. Ureanya ada yang menempel. Karena sifatnya urea itu ketika menempel pasti hangus Pak, rusak. Nah ini setelah dihambur dikasih begini Pak. Oh, supaya jatuh ureanya. Supaya urea yang nempel di daun itu turun ke bawah. Turun ke tanah. Oh iya. Nah setelah itu dilemparkan pupuk kandang, kotoran ayam. Itu kalau pupuk kandang Pak, walaupun nempel di daunnya nggak apa-apa, karena bukan yang sifatnya kimia. Oh nggak iya, apa-apa. iya. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman, sudah jelas yang ada daun hitam-hitam bisa dilemparkan pupuk urea. Nah, kalau aplikasinya seperti yang disampaikan Pak Untung tadi. Kalau musim kemarau ya tetap disiram, tapi kalau enggak kemarau hujan jangan, enggak perlu disiram. Terus ini lagi, Pak Kades, tolong tanyakan ke Bapak Untung, mengapa di daerah kami tanaman kami batang akar kemangi sering menghitam? Itu kenapa, Le? Ya itu, karena tadi di situ Pak sifatnya itu adalah kurang pupuk kandang Pak. Karena tanah itu sifatnya kalau sudah offline bahasa Inggrisnya itu semakin habis Pak hara itu, pH-nya semakin nipis kan itu. Nah ketika ditambahkan disupport dengan pupuk kandang yang banyak itu akan bagus. Ketika sehat dari kecil besarnya mesti bagus. Oh berarti intinya itu pupuk saja ya? Pupuk saja. Batang akar kemangi sering menghitam pupuk. Iya. Yang menghitam itu karena di bawah itu kurang makanan jadi tidak sehat Pak. Kalau sehat alhamdulillah ya kayak seperti inilah Pak. Iya. Terus nih. Caranya agar tidak leles gimana? Layu. Iku piye? Sebenarnya kenapa kok sering aku juga lihat kemangi itu layu, Le? Iya, karena memang itu pengairan, Pak. Apa dari tanah itu biasanya mengembung air di situ. Oh, ngono. Jadi harus bersih seperti ini, Pak. Misalnya berarti kalau terlalu banyak airnya juga bisa membusuk, Pak. Mati. Itu seperti itu. Iya. Jadi kalau tanahnya itu dilihat dari segi tanahnya, medan tanahnya itu agak basah, Pak. Di situ bedengan tidak perlu panjang 5 meter lah, 6 meter supaya pembuangan air itu plus. Ketika air itu menggenang di situ pasti ngeleles Pak. Dan itu sudah pernah saya alami semua saya. Terus terang saja saya belajar dari pengalaman diri sendiri. Iya. Itu seperti itu. Jadi saya menanam kemangi bukan 1-2 tahun Pak. Yang menemukan kemangi itu sudah sekarang ya. Beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi tambah tahu lah Pak kira-kira seperti itu. Terus kenapa? Kayaknya jawabannya sama semua ini. Jadi pertanyaan tadi kayaknya jawabannya semua. Kenapa baru 1 kali panen terus layu mati? Ya pengaruh itu juga tadi. Air Pak, itu air. Karena ketika menggenang air di paritnya seperti ini Pak, menggenang air itu pasti yang terjadi akan seperti itu gitu. Ya kan intinya yang utama itu tadilah pupuk kandangnya dan pupuk ureanya. Walaupun tidak diberikan pupuk apa-apa, kalau kemangi kan sifatnya ya penting subur daun kan. Kalau sudah subur daunnya berarti
yang makan itu senang itu. Kira-kira kayak begini lah. Iya. Kalau sudah kayak begini lah artinya senang. Iya. Gitu. Jadi teman-teman ya, itu tadi sudah dijawab Pak Untung semuanya. Intinya ya perawatan ya, sangat penting itu perawatan. Jadi daun hitam atau ngeles itu biasa pengaruh air juga. Nah, pengaruh air. Kalau air memang tidak bisa sampai menggenang Mbak di situ. Tapi kalau posisinya kemarau terus ngeles berarti kurang air itu. Kurang air ya Pak. Iya toh ya, kurang siraman berarti. Bahkan begini ya, lagi ada yang perlu saya sampaikan. Ketika musim kemarau menyiram kemang itu tidak bisa paritnya diisi air terlalu pol. Misalnya disiram pakai mesin kan, itu diisikan air setelah disiram itu di atas bedengan di pusat tanaman itu sendiri, kemudian yang di parit ini harus dibuang bersih Pak. Begitu. Kalau pakai mesin kan, begitu. Beda dengan kalau disiram pakai gembur dipikul itu kan langsung hilang Pak. Berarti intinya di paritnya itu tidak boleh ada air. Tidak boleh ada air Pak. Walaupun sudah disiram, genangannya harus cepat hilang. Iya. Oke teman-teman, saya kira jelas ya. Terus ada terakhir yang nanya, Pak Desa, kok lahan segitu luasnya bagaimana caranya nyiram Pak Untung sampai di sana? Air naik sendiri loh, saya Pak. sudah bilang pakai mesin, ambil dari sungai. Tapi kalau sampai sana, kalau sampai ujung sana? Gampang Pak. Karena ada itu tanah begini Pak. Di situ kan ada yang miring ke sana, ada yang miring ke sana. Berarti kalau yang miring ke sana Pak itu diambil air dari sana, buang air dari sana. Nanti naik sendiri ke sana. Oh berarti mesinnya disimpan di sini aja? Ini saja dibikin di dalam kali sana Pak. Oh yang terus naik itu gabang Pak. Terus dikasih di sini saja, tidak disemprotkan gitu ndak? Enggak. Dialirkan di parit-parit itu. Saja Pak, di paritnya. Ini ya ini isinya gambarkan ini piring Mbak. Iya. Ini kan parit air sudah masuk dari sana misalnya. Sudah masuk dari sana. Ini kan sudah menggenang air. Lah kemudian nanti dipakai piring aja Pak begini saya. Begitu. Sudah kelas semua. Yang penting diambilkan dari kali, dialirkan terus nanti tinggal disiram-siram. Iya. Nah, makanya tanah di situ perlu yang namanya tanah itu rata betul Pak. Seperti sawah. Oke, teman-teman ya, silakan dilanjut Pak Untungnya. Ini mohon maaf ini sudah mengganggu ini. Hei. Ya tak tutup nih anu Bi. Komari. Menit to. Wes. Tuh, sana Pak Sarkam dengan Bu Sauda teman-teman. Sudah selesai panen juga. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita doakan Pak Untung sehat selalu, terus panen kemanginya lancar terus, panen sayurnya lancar terus, rezekinya barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.